Selamat pagi. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah database kita. Terakhir, wait. Let me close this first. So, in our recent meeting, online meeting actually, we have discussed about the concept of entity relationship diagram for the yang lanjutan. Jadi istilah-istilah lanjutan dalam ERD yang kita pakai untuk mendesain database. Saya akan bahas tugas minggu lalu terlebih dahulu. This is the assignment for the 4th week for the database course. This is a group assignment, jadi ini tugas kelompok. Anda bisa selesaikan, kemarin sudah Anda kerjakan secara berkelompok, anggotanya 3-4 orang. Dan saya wajibkan untuk melakukan diskusi online dan mengirimkan buktinya di dalam tugas Anda nanti sambil saya koreksi. Next, saya akan bahas dari sekian poin yang diminta oleh soal. Sebuah kampus meminta Anda membuat desain database dengan informasi yang Anda dapatkan sebagai berikut. Nah, informasi ini kemudian kita konversi dari 12 informasi ini, kita konversi menjadi sebuah ERD, sebuah entity relationship diagram yang sesuai dengan keadaan yang memang dibutuhkan. Ya, saya mulai, kita lihat kondisi apa aja yang kita punya. This is the okay. So the first one, I should make a video for the English class, but I think it will cost my time. So I think you can use this video instead of, daripada saya harus buat baru ya, ngalai dulu yang kelas internasional nggak pakai bahasa Inggris. Oke. Data yang dicatat dari seorang dosen adalah NIP, nama, tanggal lahir, email, pangkat. Jadi saya punya entitas dosen. Oh, saya sambil tampilkan gambar saya lah, biar terkesan interaktif. Haha. Tapi ya rotok ganggu sih dek panjang ini. Atributnya adalah NIP, nama dosen, apalagi ya, tanggal lahir, email, pangkat, umur. Tanggal lahir, email, pangkat, dan the last one is age or umur. Let's see. Kemudian jurusan diidentifikasi dengan ID jurusan dan harus dicatat nama jurusannya. Ya, untuk dosen berarti kita pakai NIP primary key-nya jurusan. ID jurusan dan harus dicatat nama jurusannya. So we have So attributes here, the first one is the ID of department, and the next one is the name of department. Soalnya mata kuliah diidentifikasi dengan kode makul dan memiliki data yang harus dicatat, yaitu nama dan SKS. So we have the next entity is mata kuliah, and we have the attribute is apa emang kode MK, and also we have the name of MK. Okay. Mahasiswa dicatat NIM, nama, nomor HP, dan email. Mahasiswa
name, nama, email, apalagi tadi, nomor HP. HP karena email lebih dari satu munculnya ya. Di sini email saya tambahi dosen, dan di sini email saya tambahi mahasiswa. Iya. Nama juga tak tambahi biar membuat dia beda dengan yang ada di entitas lain. Primary key-nya name. Secara intuitif lah kita bisa langsung nentuin primary key-nya. Di jurusan, kode MK, NIM, next. Orang tua mahasiswa dicatat dengan ID ortu dan nama ortu. Lihat orang tua muncul dia weak entities ya. Nanti ada ketentuan kan di sini. Tiap mahasiswa memiliki orang tua, namun jika data orang tua tidak ada, data orang tua boleh diisi. Ini salah satu ciri weak entities ya. Dia terikat dengan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya hilang, si orang tua ini juga bisa hilang. Tambahkan. Entitasnya adalah ortu, ID ortu dan nama orang tua. Sorry kok derive apa? ID ortu, nama ortu. Yes. Sekarang kita lihat koneksi masing-masing. Pertama, ketentuannya adalah tiap mahasiswa memiliki orang tua, namun jika data orang tua tidak ada, data orang tua boleh tidak diisi. Let's see, berarti kita konekkan di sini ya. Ini beneran, tak sembunyiin aja lah. Connect. Punya atau memiliki? Memiliki. Orang tua berarti yang paling kita asumsi ini kadang harus butuh asumsi juga ya, mahasiswa memiliki maksimal satu orang tua, yang tercatat hanya satu orang tua saja misalkan. Karena gak ada ketentuan jadi ya sah-sah saja Anda mau buat dia satu orang tua atau dua orang tua. Itu mahasiswa dia many one, satu orang tua punya bisa lebih dari satu. Lalu mahasiswa boleh tidak memiliki orang tua, tidak harus dicatat. Orang tua harus nempel dengan mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa, orang tuanya nggak ada, berarti minimal satu. Next. Mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Satu mata kuliah dapat diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Hal harus dicatat adalah rombel, semester, dan ruangan. Mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Satu mata kuliah dapat diambil. Setelah ini banyak mahasiswa dengan mata kuliah. Kita punya relasi adalah many to many. Untuk relasi satunya dia nggak ada ketentuan, jadi tidak diisi pun juga tidak apa-apa, tapi kita bisa buat asumsi juga apakah mahasiswa boleh tidak mengambil mata kuliah sama sekali, atau sebuah mata kuliah boleh tidak diambil mahasiswa sama sekali. Kalau memang ada mata kuliah pilihan di dalam entitas mata kuliah ini yang boleh tidak diambil mahasiswa, maka kita bisa asumsikan mata kuliah itu opsional. Tapi kalau mahasiswa yang masuk kuliah memang harus mengambil mata kuliah, berarti kita buat dia mandatori. Sekali lagi nggak disebutkan di soal, jadi Anda bisa berimprovisasi di sini dengan asumsi Anda masing-masing. Cuman kalau diminta penjelasan ya harus dijelaskan asumsi yang Anda ambil. Mahasiswa memiliki tepat satu pembimbing skripsi. Seorang dosen bisa memiliki maksimal 5 mahasiswa bimbingan. Jadi tepat satu pembimbing skripsi. Mahasiswa dosen. Dia relasinya adalah, ini perlu saya taruh agak jauh dikit biar kelihatan. Relasi pembimbing skripsi
pembimbing skripsi, mahasiswa punya tepat satu, berarti mahasiswa punya exactly satu harus punya satu. Dosen memiliki maksimal 5 bimbingan. Lalu seorang dosen boleh tidak memiliki mahasiswa bimbingan. It means that we have the optional here. Yes, dosen boleh tidak punya bimbingan, maksimal bimbingannya ada 5 atau banyak. Mahasiswa harus punya tepat satu dosen pembimbing, minimal satu, maksimal satu. Hal yang harus dicatat, ada nggak itu? Oh, ini tadi hal yang harus dicatat adalah rombel, semester, dan ruangan. Itu muncul di sini. Sorry, ini tadi belum ya. Ambil atau enroll kalau bahasa Inggris kadang. Kita punya atribut di sini. Rombel, semester, ruangan. Rombel, semester, semester, ruangan. Oke. Nah, untuk pasal hal yang harus dicatat adalah tanggal bimbingan. Jadi di sini ada satu tanggal bimbingan. Mahasiswa, dosen mengajar maksimal 3 makul, 1 makul diampu maksimal 2 dosen. Sebuah makul harus memiliki dosen pengajar, seorang dosen boleh tidak mengampu makul apapun satu. Dosen mengajar maksimal 3 makul. Dosen mata kuliah maksimal 3 makul. 1 makul diampu maksimal 2 dosen. Mata kuliah diampu maksimal many dosen. Terus apa? Sebuah makul harus memiliki dosen pengajar. Sebuah makul harus memiliki dosen pengajar, mandatori ya. Lalu seorang dosen boleh tidak mengampu makul apapun satu. Dosen boleh tidak mengampu, opsional begitu. Mahasiswa memiliki tepat satu dosen wali. Seorang dosen bisa memiliki maksimal 20 mahasiswa perwalian. Mahasiswa memiliki tepat satu dosen wali. Jadi kita punya hubungan lagi antara mahasiswa dengan dosen. Hubungan yang kompleks sekali. Ada 2 wali. Seorang dosen memiliki maksimal banyak mahasiswa wali. Satu mahasiswa punya exactly satu dosen wali. Seorang dosen hanya harus memiliki mahasiswa bimbingan, harus memiliki. Dosen harus punya mahasiswa perwalian, harus seperti mandatori. Penjelasan musiknya untuk dosen dan mata kuliah tadi sudah mengampu ya. Hal yang harus dicatat adalah tanggal perwalian. Oke. Oh. Oke. Sudah, seorang dosen junior harus memiliki senior yang menjadi dosen payung. Seorang dosen payung boleh punya lebih dari satu dosen dipayungi, sementara seorang dosen junior boleh punya satu dosen payung. Tidak semua dosen senior menjadi dosen payung. Saya punya satu relasi tunggal berarti di sini antara dosen, karena dosen payung, dosen yang memayungi dan dosen yang dipayungi itu ada di dalam entitas dosen semua. Sehingga kita punya relasi yang menghubungkan antara dosen dengan dosen itu sendiri. Iki kok gambarnya raiso api. Iya. Ya, serah lu lah. Dosen di sini adalah payung. Di mana satu dosen payung boleh gitu. Seorang dosen junior, seorang dosen payung boleh punya lebih dari satu dosen yang dipayungi, berarti dia
many. Tidak semua dosen senior menjadi payung, dia opsional. Satunya sebuah jurusan sementara dosen senior hanya boleh punya satu dosen payung, harus punya dosen payung dan hanya boleh satu dosen payung, berarti one dan mandatory. Ini enggak kelihatan ya. Ini satu orang dosen senior bisa memiliki banyak dosen junior yang dipayungi, dan boleh tidak memiliki. Dosen junior harus memiliki dosen payung, ya maksimalnya satu, plus hanya memiliki satu dosen payung, berarti minimalnya satu. Sebuah jurusan harus diketahui oleh tepat seorang dosen tidak harus menjadi ketua jurusan. Nah ini kalau ini harus dicatat ya, minimum relasinya. Kalau relasi satu ke satu harus Anda catat minimum relasinya. Ketua jurusan, sebuah jurusan harus diketahui oleh tepat seorang dosen. Jurusan diketuai tepat seorang dosen, dan mandatory. Dan seorang dosen tidak harus menjadi ketua jurusan. Dosen menjadi ketua jurusan maksimal satu, ya nggak ada di situ, tapi kita bisa asumsikan seorang dosen maksimal jadi ketua di satu jurusan saja, dan boleh tidak menjadi, berarti di opsional. Itu. Ini hasil ERD-nya untuk pembahasan soal yang saya berikan di minggu keempat. Ini saya simpen menu ini save ya. Bisa save. Jadi harus bisanya export ya. Export save. Mana data kuliah saya. Database saya beri nama ERD plus pertemuan 5. Nanti silahkan di download di Google Drive yang saya berikan. Saya save juga ini kalau bisa ya di, saya lupa caranya, harus di dokumen gini kayaknya. Mana KKK kunci ekspor. Jadi Anda bisa cek di yang saya berikan. Saya kasih folder saja biar enak. Daring minggu ke-5. Mana tadi gambarnya? Duh, kok belum masuk sini ya? Apa salah? Saya masukkan di mana tadi? Salah ini. Saya save dulu. Export. Lalu saya ekspor dulu untuk Anda bandingkan dengan pekerjaan Anda. Ya. Sudah untuk video kali ini saya cukupkan. Next kita bahas materi selanjutnya. Terima kasih, ini adalah pembahasan soal dan terima kasih.